sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat sore ayah bunda sahabat semuanya. Alhamdulillah di sore ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, bersilaturahmi bersama, tentunya dalam acara Ngopi Sore, Ngobrol Pintar di sore hari. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, selalu dimudahkan, dilancarkan segala urusan kita. Allah karuniakan kepada kita semua kesehatan, keberkahan rezeki, dan wasilah dari dahsyatnya keajaiban rezeki dan Armina Daily, kita semua bisa hidup sukses, sehat, kaya, berkah. Menjadi bagian dari 1000 miliarder, menjadi peraih reward Armina Daily. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda sahabat semuanya, luar biasa sore hari ini. Sudah 1000 yang hadir. Dan tentunya di YouTube sudah ada siarannya, ayah bunda, live YouTube. Subhanallah, sudah menantikan ilmu pada sore hari ini, yakni mengupas ulang tentang bisnis upscaling. Ini training yang diadakan kantor pusat kemarin ya, hari Selasa, tanggal 31. Nah, luar biasa di komunitas ini. Kemarin kita bayar untuk mengikuti upscaling. Insya Allah hari ini kita bahas ulang, dan nanti di penghujung acara kita akan ada pengundian door prize. Nah, teman-teman yang kemarin sudah dapat kupon, terima kasih tangannya. Nah, insya Allah yang sudah dapat kupon nanti akan kita undi. Luar biasa ya, yang dapat kupon satu mitra mendapatkan 10 nomor. Artinya apa? Kalau 10 nomor berarti dapat 10 kesempatan. Ada produk Armina Daily dan voucher DP Umroh. Subhanallah, kita training kemarin bayarnya tidak sampai 1 juta, tapi teman-teman mendapatkan kesempatan dapat voucher DP Umroh yang nilainya 3.500.000. Subhanallah. Semoga ada 100 ya, atau sekian yang voucher DP Umroh yang kita siapkan. Baik ayah bunda, sahabat semuanya, sebelum kita mulai acara pendaftaran ini, baiknya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, sahabat semuanya, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir beliau yang sangat luar biasa. Beliau yang selalu membimbing kita. Beliau founder dari Ngopi Pagi. Beliau juga mantan pejabat BUMN yang hidupnya berubah wasilah dari dasarnya keajaiban rezeki dan wasilah bisnis Armina Daily. Baik ayah bunda, kita rendahkan hati kita kosongkan gelas ilmu kita. Kita belajar bersama-sama dengan beliau, Bapak Eko Purnomo. Assalamualaikum Pak Eko. Suaranya belum dibuka. Masih di mute. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ma- Aik. Masuk Mas, Eko. Masya Allah, biasanya itu kalau jam 4 saya masuk itu masih 300, 400 Mas Aik. Ini tadi Ya, sudah 1000, nggak bisa sampai masuk. Pak Eko nggak bisa masuk, Masya Allah. Pematerinya nggak, narasumbernya nggak bisa masuk, ini luar biasa ini. Apa karena Nah, ada undian nih Mas Aik ya? nah, betul Pak, karena teman-teman menantikan undian, yakni Hmm. DP Umroh Pak Eko. Dan nanti Kalau gitu apa tiap ngopi sore harus ada hadiahnya Mas Aik? nah, biar rame Pak, biar yang Biar hadir 1000 terus 1000. dia. Insya Allah. Masya Allah. Baik Iya, Pak Eko, iya. sehat Pak Eko. Alhamdulillah, Masya Alhamdulillah. Allah. Baik, Oke. Pak Eko, kemarin kita kan habis training bisnis upscaling ya, Ya, oleh motivator yang sangat luar biasa, Indra Jaya Purba, yakni marketing, apa namanya, motivator network marketing. Nah, ya. hari ini kita kupas sedikit Pak Eko tentang bisnis upscaling. Baik, Oke. silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Mas Aik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mas Aik, ternyata saya itu baru tahu ya. Selama ini ternyata saya kalau pakai kacamata itu agak melorot gini ya.
Betul Pak Eko. Seperti kayak profesor itu Pak Eko. Betul ya. Dan itu saya tahunya tuh karena dikasih tahu sama istri saya tuh. Dikasih tahu orang lain. Jadi ternyata Bapak Ibu kita ini memang butuh orang lain gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu kita ya, untuk mengkoreksi apa yang kira-kira yang kurang dari kita gitu ya. Termasuk acara ngopi tadi pagi, ngopi sore ini gitu ya. Kita membantu teman-teman gitu ya untuk apa? Untuk lebih memahamkan tentang apa yang kita ikuti kemarin ya, acara bisnis upscaling gitu ya. Karena apa? Saya yakin teman-teman Bapak Ibu sekalian, mungkin yang mengikuti kemarin ada yang menangkapnya itu cuma 50% Mas Saik. Ada yang 70%, ada yang 30%, gitu ya. Bahkan ada yang 10%. Bahkan ada bisa jadi ada yang 0%, Mas Saik. Nggak nangkap belas itu. Apa sih yang diomongin kemarin itu apa gitu. Bisa jadi ada seperti itu Mas Saik ya. Makanya teman-teman butuh orang lain ya. Jadi di sini adalah butuh leader-leader ya, guru-guru termasuk Pak Hajar Rasid ya, Bunda Ana, saya, Mas Aris ya. Untuk apa? Untuk membantu teman-teman biar lebih paham ya. Karena kalau hanya mengandalkan diri sendiri, kadang-kala itu tadi belum paham gitu. Seperti saya, padahal sudah berapa kali itu, mungkin sudah lama ya Mas Agi, saya pakai kacamata itu baru paham sekarang gitu ya. Kalau saya pakai kacamata melorot gitu ya. Jadi katanya Mbak Afi gitu ya, tentang milenial, saya kelihatan mau bilang tua gitu nggak berani, bilang lebih dewasa gitu. Tadi tadi siang ya, saya agak terlambat ya tadi habis dari markas, terus bantu Mas Aik untuk menyiapkan kupon dan apa pulang persiapan sebentar, kemudian masuk ternyata sudah full ya, sudah full nggak bisa masuk. Tapi alhamdulillah baru bisa masuk itu kan. Dan insya Allah saya akan sharing ya, berbagi. Kalau tadi pagi Pak Jiharun yang menyampaikan ya dari apa dari sudut beliau, pandang beliau gitu ya. Nah kalau ini nanti saya menyampaikan dari versi saya ya tentang apa yang sudah kita dapatkan kemarin ya mengikuti kelas bisnis upskilling. Tapi kira-kira ilmunya keren nggak Bapak Ibu kemarin ya? Boleh tulis di kolom komentar, kolom chat ya, yang mengikuti acara upskilling kemarin ya. Nih, kemarin yang pertama yang disampaikan oleh, oh iya, Masalah, terima kasih yang sudah ngechat ya. Keren, 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 keren ya. Ya, namanya ilmu itu pasti keren Bapak Ibu sekalian ya. Makanya Bapak Ibu harus ilmu, harus belajar. Karena apa? Bapak Ibu belajar itu sampai kapan ya? Sampai kita meninggal ya. Bentar. Maaf, iklan Bapak Ibu ya. Siap. Bahasa bunuh nih. Oke, kita lanjut ya. Jadi kemarin disampaikan oleh Bang Indra Jaya Purba gitu ya tentang apa namanya bagaimana kita bisa sukses di bisnis networking gitu ya. Pertama yang harus dibetulkan apa? Ya. Kira-kira apa kemarin? Teman-teman boleh tulis di kolom chat gitu ya. Kira-kira yang harus dibetulkan terlebih dahulu apa Bapak Ibu? Ya. Ya, betul. Mindset. Oh, saya nggak ikut. Ya, beruntung Bapak Ibu yang kemarin nggak ikut, hari ini bisa ikut ngopi sore, berarti Bapak Ibu insya Allah nanti juga akan kebagian ilmunya ya. Mindset, betul. Pola pikir, betul ya. Ini harus kita benahi terlebih dahulu sebelum kita action, sebelum kita menjalankan bisnis Armadilli ini. Karena apa? Karena kalau mindsetnya masih kurang betul, masih belum pas, ya nanti akan mempengaruhi hasilnya. Ya, jadi teman-teman yang pertama adalah mindset. Dan sebetulnya ini sudah kita ajarkan ya, guru-guru kita sudah mengajarkan dari awal ya bahwasanya luruskan mindsetnya terlebih dahulu, ya luruskan niatnya terlebih dahulu, ya
Nah, mindset itu apa? Eh, Misalkan gitu ya, atau pola pikirnya apa? Eh, Bisa jadi ini adalah selama ini yang Bapak Ibu apa ya berada di alam bawah sadar Bapak Ibu, ya, tapi Bapak Ibu nggak sadar selama ini. Ya, kenapa? Mungkin pengalaman dulu-dulu, ya, pengalaman dari keluarga, pengalaman dari lingkungan, ya, itu masuk ke alam bawah sadar dan terbawa sampai sekarang. Ya, makanya harus dibetulkan. Contohnya apa? Contohnya, kalau saya dulu itu punya pikiran seperti ini, Mas Saik. Hidup itu mengalir saja. Betul, Eh, Pak Imam. apa dapat rezeki disyukuri alhamdulillah gitu ya, enggak ya nerimo gitu kan, atau mungkin ada teman-teman yang nerimo ing pandum gitu ya, ada juga seperti itu ya. Ada juga misalkan eh, enggak, hidup itu enggak usah ngoyo-ngoyo ya, kerja enggak usah ngoyo ya. Enggak usah apa namanya ngoyo, karena apa? Karena harta tidak dibawa mati. Ada yang punya pikiran seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Kalau masih punya pikiran seperti itu, maka harus diluluskan terlebih dahulu, ya. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi mindset Bapak sekali. Ini akan mempengaruhi hasil nantinya ya dalam menjalani bisnis Aruna Dewi, ya. Nih. Nah, eh untuk ini Mas Said, khusus kayak apa namanya harta tidak dibawa mati, saya punya video yang bagus sekali. Ini dari Ustadz Dasat Latif ya. Benar ya Mas Said ya, Dasat Latif ya. Ya, Pak Dasat Imam. Latif atau Dasat Latif. Ya, ini waktu beliau ini wawancari oleh Deddy Kobuse ya di podcastnya Gus Dur. Ini saya izin share dulu ya, biar bagus sekalian nanti bisa berubah mindsetnya ya. Bahwasanya uh, hidup kaya itu bisa dibawa mati ya. Harta itu bisa dibawa mati. Sekarang saya carikan dulu ya videonya. Oke. Oh, sebentar. Oh, ini nih. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ayah itu nggak ayah, kalau ayah kayak gini tuh ayah Banyak netizen yang misalnya itu aja jangan pakai Baik, gimana Mas Said? Betul, Pak Imam. Malah kita harus kaya gitu ya. Betul. Jadi teman-teman harus kaya. Kenapa? Harta itu bisa dibawa mati. Asalkan apa? Tadi kirim ke panti asuhan, ya, kirim ke masjid. Ada apa? Masjid sedang dibangun, ya, kirim mungkin semen, atau mungkin ada sekarang trennya ini Mas Aik, masjid dijual per meter Betul. juta, ya. Beli berapa meter, misalkan 10 meter gitu ya, berarti 10 juta. Biar apa? Biar uang kita nanti bisa ke bawah gitu ya, sampai ke akhirat. Maka tadi Bapak Ibu kan pengennya umroh, betul ya? Pengen umroh akbar 2024 jamaah 2000 Januari 2024. Pengennya sendiri apa sama keluarga? Ya. Kalau Keluarga. sama keluarga, wah, yang pengen umroh bareng keluarga berangkat tangannya. Ah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, yang katanya tinggi-tinggi saat ini ya Allah, izinkan bisa hadir ke Baitullah bersama keluarganya Januari Amin. 2024 dalam keadaan wafat 2024 jamaah ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Masalah Mas Said yang mengaminkan ini 1.000 orang Mas Said ya. Jadi Lebih, Pak Imam, di YouTube. lebih ya sama yang di YouTube ya. Jadi harta itu dibawa mati ya. Nih, jadi mindset harus dibetulkan dulu ya. Kalau yang tadi mindsetnya masih nggak usah ngoyo-ngoyo lah, nggak usah ngoyo-ngoyo jalankan Armada Daily. Kenapa? Oh, apa namanya? Nanti harta tidak dibawa mati gitu ya. Padahal Bapak Ibu untuk umroh pasti juga butuh biaya kan? Betul. Iya, kalau sendiri aja sekarang berapa Mas Zaik? Kurang 40 lebih juta, Pak. 40 40 juta. juta. Itu kalau berangkat sendiri. Kalau berdua
80 juta, 80. 100 juta. Makanya ayo kita ngoyo gitu ya. Untuk apa? Menjalankan Al Daily ini biar apa? Biar nanti dapat rezeki. Rezekinya itu apa? Ya untuk bisa ibadah ke Baitullah, ke tanah suci, umroh maupun haji. Haji. Ya, nah, ini adalah mindset. Kemudian apa lagi? Mindset berikutnya. Bapak Ibu, Armadilli ini adalah bisnis, adalah usaha, bukan investasi. Ada yang masih salah paham, Mas Saik, dikiranya diam saja, ya, nggak ngapa-ngapain, nanti bisa sukses. Nggak ada ceritanya, Bapak. Karena ini adalah namanya bisnis, namanya usaha. Makanya Bapak Ibu harus berusaha, harus ikhtiar. Ya, ini bukan investasi yang Bapak Ibu. Apalagi yang biasanya ini Mas Saik, yang ambil paket spesial itu kan besar nominalnya ya, apalagi sampai 10 juta gitu. Dikiranya itu ya udah ambil paket spesial 10 juta terus selesai diem, nanti dapat hasil. Enggak Bapak Ibu ya. Ini adalah bisnis, ini adalah usaha, bukan investasi ya. Nih, message harus dibetulkan dulu. Kemudian nama usaha ya, itu pasti butuh proses, butuh waktu ya. Kemarin disampaikan oleh Bang Indra Jaya Purba gitu ya. Bisnis itu kalau konvensional di luar sana gitu ya. Untuk BP saja itu butuh waktu berapa tahun? Ada masih ingat? Kalau masih ingat boleh tulis kolom chat gitu ya. Butuh waktu berapa tahun? Mas Saik ingat nggak? Jangan Mas Saik juga nggak ingat ya. Ya. Jadi yang saya Bang Indra Jaya Purba kemarin ya, untuk bis konvensional saja untuk BP itu butuh waktu 5 tahun. Ya, 5 tahun baru BP. Ya, makanya Bapak sekalian, yuk yang mungkin saat ini masih 1 tahun kok belum berhasil, belum sukses, jangan patah semangat. Ya. Karena apa? Ini masih proses. Nah, makanya ini mindsetnya harus berjalan dulu. Kalau nggak dirubah nanti, loh, Mas Saik, saya ini sudah 2 tahun kok belum sukses. Gimana ini Mas Saik? Udah saya berhenti aja. Padahal nama usaha, ya, usaha konvensional kan. Kan biasanya orang membandingkan bisnis networking dengan konvensional kan. Udah aku tak bisnis yang ini aja, yang sing nyoto-nyoto gitu, yang nyata-nyata gitu ya. Atau bisnis konvensional gitu ya. Padahal bisnis konvensional itu tadi 5 tahun baru BP ya. Ini makanya kita harus paham bahwa ini adalah usaha, dan usaha itu butuh waktu, butuh proses. Kalau yang masih 1 tahun, 2 tahun, ya sabar, mungkin harus lebih giat lagi, atau tadi ya butuh bantuan orang lain untuk apa? Untuk mereview atau melihat kira-kira aku itu sudah betul atau belum ya. Makanya baru butuh leadernya, harus sering konsultasi sama leader ya. Apa harus dilakukan? Saya sudah 1 tahun, 2 tahun kok belum sukses, apa harus dilakukan, apalagi yang saya lakukan ya, atau mungkin yang sudah saya lakukan selama ini mungkin kurang betul ya. Nah, makanya silakan Bapak Ibu konsultasi ya. Kemudian apalagi ya, HPS ya, ini juga penting sekali. Bapak Ibu, HPS ini sangat mempengaruhi hasil. Bahkan guru kita menyampaikan bahwa HPS ini porsinya sampai 90% ya. Makanya yuk dicek dirinya sendiri, dirinya masing-masing. Hatinya apakah sudah syukur, ikhlas, sabar ya. Syukur ya, apapun yang sudah didapatkan hari ini kita syukuri. Menjalankan bisnis Armadilli, sudah dapat 1 mitra, alhamdulillah. Saya itu kemarin sudah saya ceritakan kalau sama saya ya, ada mitra itu sangat luar biasa, sangat keren, masya Allah ya. 4 tahun Mas Saik ikut terus ya. Alhamdulillah kemarin baru pecah telur. Baru closing dari apa namanya, online gitu ya, dari ngelola kolam baru closing paket, masalah kemarin paket miliarder kalau nggak triliuner ya. Masya Allah. Luar biasa gitu ya. Ini profesinya tukang pijet Bapak Ibu. Tapi karena nggak apa ya, nggak putus asa gitu ya. Bayangkan 4 tahun Mas Saik. Ikut terus acara ngopi pagi, ngopi sore, ikut terus. Alhamdulillah kemarin baru pecah telur ya. Akhirnya kan ada hasilnya juga kan. Karena apa? Karena istiqomah. Coba kalau teman-teman baru 1 tahun sudah berhenti,
belum dapat jamaah sudah berhenti. Ya wassalam. Ya sudah. Makanya buat sekalian, yuk istiqomah. Bahkan orang sukses itu bukanlah orang yang hebat, tapi orang yang bertahan lebih lebih lama, ya. Nah, makanya yuk kembali lagi cek HPS-nya. Dia selalu bersyukur, ikhlas, sabar prosesnya, ya. Kemudian pikiran harus apa? Harus selalu positif, ya. Harus selalu husnudon, jangan sudon, ya. Husnudon itu atau berbaik sangka itu bisa ke orang, ya, misalkan ke keluarga, ke pasangan, anak, ya, teman, tetangga, harus selalu berhusnudon, ya, berbaik sangka. Kepada mitra, ya, harus selalu berbaik sangka. Apalagi ke leadernya. Nah, itu leader itu malati Mas Agi, ya, terutama Pak Jarun Arsyid ya. Harus berbaik sangka, ya. Jangan ada prasangka, karena banyak sekali orang yang punya prasangka akhirnya malah nggak jadi gitu ya, malah nggak sukses, ya. Akhirnya malah nggak semangat, lama-lama jadi berhenti, jadi keluar, ya. Makanya bagi sekalian harus selalu perbaiki pikirannya, harus selalu berpositif thinking, harus berkhusnudon, ya. Kemudian selain ke manusia, kita juga harus selalu berkhusnudon kepada kejadian, ya. Artinya apa? Artinya kita harus berkhusnudon kepada Allah yang membuat kejadian itu, yang membuat kejadian terjadi, ya. Harus meskipun kejadiannya misalkan tidak mengenakan gitu ya, tetap harus berbaik sangka pada Allah gitu ya. Bahkan kalau bisa tidak berbaik sangka, tapi malah bersyukur, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Misalkan saya dulu tahun kemarin Mas saya pernah di di tol itu tabrakan beruntun Mas Saik, ya. Tapi ya saya tetap bersyukur alhamdulillah, karena apa? Karena masih diberikan keselamatan, ya. Istri saya di samping saya selamat, anak saya di belakang juga masih selamat, ya. Bahkan tidak ada luka sama sekali, gitu ya. Jadi harus selalu bersyukur, ya. Ini pikiran, ya. Kemudian S-nya sikap, ya. Sikapnya harus selalu diperbaiki, sikap kepada orang tua terutama, kepada pasangan, kepada anak, kepada keluarga, dan kepada siapapun, ya. Berikan sikap yang terbaik, ya. Kemudian Bapak Ibu coba cek lagi, kira-kira masih punya ganjalan hati enggak? Sampai emosi enggak, ya? Masih nyimpen rasa marah atau benci atau dendam atau kecewa kepada seorang yang sudah lama gitu ya? Kalau masih, yuk praktekkan ilmu DKR. Apa itu? Terapi maaf, ya. Terapi memaafkan sampai itu hilang perasaan itu. Kalau itu dilakukan, ya, yakin Bapak Ibu nanti dalam menjalani perjalanan diri itu akan lebih mudah. Bahkan nanti Bapak Ibu akan menemukan keajaiban, ya. Nih, jadi mindset coba cek kembali mindsetnya, ya. Kemudian kalau sudah tahu, misalkan tadi ya, saya kok masih punya pikiran nggak usah ngoyo gitu ya, karena harta tidak mati, ya. Coba diluruskan kembali bahwasanya kita ini bahkan umat muslim itu harus kaya, ya. Kemudian HPS-nya tadi cek lagi HPS-nya sudah bagus belum, sudah bersih belum, ya. Cek kembali. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, mindsetnya sudah pas, baru Bapak Ibu action, ya. Nih, actionnya apa? Nah, kemarin disampaikan oleh Bang Indra Jayapurba, ya, bahwasanya di bis Daily ini, di bis networking, ya, di bis networking itu yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah database, ya. Karena apa? Di sini ada networking, ya. Network itu jaringan atau istilah silaturahim. Maka Bapak Ibu harus punya database untuk bersilaturahim. Dan enaknya saat ini kita silaturahimnya adalah lewat apa? Lewat online, ya. Makanya Bapak Ibu untuk mendapat database yang paling gampang, paling mudah adalah bisa lewat Facebook, bisa lewat apalagi Instagram, bisa lewat apalagi snack video, dan ini yang luar biasa adalah
TikTok. Kenapa? Karena saat ini yang lagi ngetren adalah TikTok, ya. Tapi nggak usah joget-jogetnya yang diinget-inget ya. Kadang-kadang ada yang nggak mau TikTok, Mas saya kenapa? Karena menganggap bahwa TikTok itu hanya joget-joget tok, gitu ya. Ya, ya biarlah yang joget-joget, gitu ya. Tapi kita nggak usah joget-joget. Yang penting kita berbagi manfaat, berbagi kebaikan, berbagi ilmu DKN. Ya, bayangkan Mas misalkan eh, semua yang baik, gitu ya, tidak mau masuk TikTok, akhirnya apa? TikTok itu dikuasai oleh orang-orang yang tadi, yang mungkin yang lebih nggak bagus-bagus lah tayangannya, gitu ya. Akhirnya cuma isinya cuma yang negatif aja, ya. Tapi kalau Bapak Ibu masuk kemudian berbagi konten yang positif, akhirnya apa? Akhirnya bisa imbang kan? Ada yang nggak bagus, ada yang bagus, ada yang negatif, ada yang positif, gitu ya, tayangannya. Apalagi kalau misalnya ini 1.000, ya, kemudian punya mitra masing-masing 10, semua berbagi ilmu DKR, berbagi manfaat. Akhirnya TikTok ini semua dikuasai oleh DKR, Mas Ek. TikTok ini isinya adalah ilmu tentang DKR, tentang keajaiban, tentang bagaimana maafkan, terapi syukur, ya. Itu kan keren, ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang negatif tadi akhirnya minggir, akhirnya hilang, gitu ya. Ya, jadi jangan antipati, gitu ya. Kenapa? Ya namanya TikTok itu kan alat ya Mas. Kayak ibaratnya pisau lah. Pisau itu kan ya kalau digunakan untuk masak, ya Bapak Ibu akan dapat pahala kan, masakan keluarga, ya. Tapi mengupas mangga untuk suaminya, ya. Kan dapat pahala. Tapi kalau pisau ini dibuat untuk misalkan nodong orang, ya makanya jadi negatif kan. Jadi TikTok ini ibarat alat, ya, tergantung siapa yang menggunakan, ya. Makanya kita gunakan hal yang baik, ya. Nah, dan TikTok ini masalah memang luar biasa, ya. Pak Jarod sudah membuktikan, Bunda Ana membuktikan, banyak bahkan Mbak Afi masih milenial, ya, mengoptimalkan TikTok, ya. Akhirnya apa? Akhirnya bisa mendapatkan banyak sekali database, ya. Saya pun dari TikTok pernah dalam 1 minggu itu ada 1.000 database, Mas Said, ya, dari TikTok, dan itu tidak berbayar, ya. Nah, jadi ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Kalau Bapak Ibu pakai yang berbayar, kata TikToknya masih baru proses, ya nggak apa-apa, ya. Tapi yuk kalau bisa kita maksimalkan, ya, TikTok ini, karena apa? Tidak berbayar. Tinggal Bapak Ibu harus sering membuat konten, ya. Nah, tapi sebelum buat konten, sebelum kita bicara tentang konten, yang pertama yang kemarin disampaikan oleh Bang Indra Jayapur, Mas Said, ya, tentang apa, Mas Said? Tentang ini bio, ya, bio dan foto profil. Coba dicek sekarang, ya, coba cek sekarang biar tidak lupa, gitu ya. Coba dicek TikToknya, ya, bisa ya Mas Said, ya, dia handphone ikut zoom terus digeser buka TikTok, bisa ya. Coba dicek ininya, apa namanya, foto profilnya, ya. Contoh seperti punya saya, gitu ya. Sebentar, punya saya mana ya loginnya ya? Foto profilnya itu jangan foto yang bareng-bareng, rame-rame, harus sendiri. Ya, kemarin jangan sama hewan, misalnya sama kucingnya, gitu. Jadi, dan cari foto yang paling bagus, misalnya teman-teman yang sudah pernah umroh boleh dipasang waktu umroh, ya. Tapi jangan pas foto bareng-bareng di depan ini Masjidil Haram. Yang satu rombongan satu page jangan, tapi yang sendiri, gitu ya. Nah, itu boleh. Atau mungkin pokoknya cari foto yang terbaik, ya. Jangan foto pas apa namanya, mau mandi foto, jangan. Jadi coba cari foto yang terbaik, ya. Jadi foto profilnya harus sendiri. Kemudian apa? Kemudian bionya, ya. Bionya coba dicek, ya. Kemarin sudah dikoreksi sama Bang Indra Jayapurba, gitu ya. Jangan ada kata-kata gratis, ya. Jadi bio itu harus menampilkan teman-teman itu
ingin seperti apa gitu, ingin dilihat seperti apa, sebagai apa ya. Contohnya misalkan muslimpreneur, kalau ibu kemarin ada yang mompreneur gitu ya. Kemudian konsultan dasarnya kajian rezeki gitu ya. Tapi ya jangan sama semua gitu ya. Nanti orang lihat kok semua sama gitu ya. Jadi harus lebih kreatif gitu ya. Fotonya yang bagus mohon silaturahmi bersama, Pak. Maksudnya fotonya bagus ya, tapi jangan yang bareng-bareng ya. Fotonya harus salah satu. Nah, kalau pakai foto anak boleh nggak boleh, harus foto sendiri ya. Fotonya sendiri, Pak, tapi foto anak saya ya enggak, ya tetap foto kita gitu ya. Karena nanti orang itu misalkan Mas Aik gitu ya, Mas Aik. Kenapa fotonya kok istrinya Mas Aik loh? Kok namanya cowok kok gambarnya cewek? Ini yang benar yang mana gitu ya? Jadi membuat orang itu jadi nggak percaya gitu ya. Jadi foto Pak Eko aja, jangan ya. Harus fotonya sendiri-sendiri. Mentang-mentang saya pakai peci dari Uzbekistan Mas Aik, makanya pengen dipakai teman-teman ya, jangan ya. Jadi foto diri sendiri gitu ya. Oke, bentar saya tadi mau menampilkan ini ya, TikTok saya sebentar. Contohnya. Oh, kalau foto anak nggak boleh ya. Jadi harus fotonya sendiri ya. Apalagi kalau foto anaknya kucing ya nggak boleh. Apalagi ya. Anak nggak boleh. Apalagi foto anaknya kucing ya. Dan tadi masih nyari TikTok saya masih belum. Bentar ya. Sebentar. Di mana ini Mas saya cari ininya ya? Login. Nah, 08 ini. Bentar. Ini. Oh ini nih. Dua. Kalau fotonya dua orang ibu sama anak juga tak boleh. Sendiri Bapak Ibu, sendiri ya, sendiri itu sendiri, nggak ada, nggak, nggak boleh sama siapa-siapa, sendiri. Ini contohnya ya. Sebentar, saya share mana? Ini mana tadi ya? Oh ini. Nah, ini contohnya saya kan sendiri kan, kelihatan. Terus ininya juga harus close up kalau bisa ya. Jangan yang sendiri tapi jauh ya gak kelihatan juga gitu. Nah, ini jadi harus sendiri ya. Ya, ini kan keren toh. Kalau sekolah ya taklem dewe gitu ya. Kemudian ini bionya ya, muslimpreneur, konsultan kajian rezeki ya. Misalkan atau yang ibu-ibu misalnya mompreneur atau apa Mas Aik. Contoh ya. Nanti Ibu bisa modifikasi ya. Entrepreneur Muslim. Entrepreneur muslim juga boleh ya. Preneur, tulisannya preneur ya, preneur atau preneur harus yang ini juga ya. Jangan-jangan punya saya juga salah tulisannya. Tanya kemana, ke Mbak Google ya. kemarin kan juga gitu kan. Tanya ke Mbak Google dan Chat GPT. Nah ini basisnya entrepreneur gitu kan. Entrepreneur. Kalau nggak salah preneur harusnya. Pionir. Entrepreneur. Jadi preneur harusnya kebalik ya. Oke, jadi juga ya. Mana tadi? Ya, preneur ya, entrepreneur. Nah, ini tulisannya preneur gitu ya. Jangan planner. Gak ada ujungnya. Nih, nah, simpen ya. Oke, muslimpreneur atau ayahpreneur atau kemarin bisa juga misalnya membantu, kemarin kan dicontohkan membantu
mendapatkan penghasilan 2 sampai 3 juta atau 5 sampai 10 juta per bulan, atau mungkin kalau keajaiban rezeki ya membantu melancarkan rezeki misalkan ya, atau apa misalkan memberikan solusi rezeki keluarga misalkan ya. Nah, itu banyak ya, coba dicari. Jadi apa namanya? Teman-teman ingin dilihat sebagai apa ya? Sebagai konsultan atau sebagai orang yang membantu tadi, membantu memberikan solusi keajaiban rezeki, atau membantu, jangan ini ya, membantu solusi hutang, nanti dikira mau membayar hutang Betul. ya. Jadi harus ini juga ya, harus harus benar dipikirkan. Kalau saya ini nanti dikiranya saya malah ini apa, mau memberikan hutang, dikira kita jadi bank gitu kan. Nah, jadi harus kita pikirkan ya, kira-kira apa ya. Nih, coba dicek ya. Kalau fotonya masih berdua, bertiga ya, belum bersatu ya, coba diganti, cari foto yang paling baik, atau enggak ya foto aja sendiri ya. Mumpung ini ikut Zoom, biasanya kalau ikut Zoom kan cantik-cantik gitu ya. Nah, sekarang foto. Nanti kalau nunggu nanti udah selesai Zoom, udah dilepas hijabnya, Mas Said, masak lagi udah kena Berubah. ya. Nah, ini boleh sekarang foto ya, langsung dibuat foto profil ya. Nih, ternyata sudah jam 4 lebih 50 Mas Said. Gimana Mas Said? Ya, Nggak belum. kerasa Pak Eko ya? Iya, nggak terasa tuh ya. Padahal tadi saya kira-kira sampai 1 jam nggak ya gitu. Sampai jam 6 yang di ini ya, yang di apa, Wita ya. Oke Mas. Jadi ya paling nggak Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah mindsetnya harus diluruskan terlebih dahulu ya. Kemudian apa, tadi ya, untuk TikTok paling nggak bionya sama foto profilnya dibetulkan terlebih dahulu ya. Kemudian oh ya, kemarin kalau Kang Indra Jayapurba kan menyampaikan lebih banyak ke jualan kan. Kalau sedangkan di kita itu adalah lebih banyak membangun aset ya. Nah, Bapak Ibu gak usah bingung kalau misalkan ada yang mau jualan ya, maka akunnya harus berbeda, akun TikToknya ya. Jangan sama dengan yang selama ini yang DKR. Jadi harus dipisah ya. Kalau enggak ya sudah. Yang ini khusus untuk DKR ya. Maksimalkan DKR untuk apa? Untuk mendapatkan database ya. Nih, untuk materi berikutnya ya, bagaimana supaya bisa mendatangkan database atau supaya bisa viral. Nah, kita lanjutkan pertemuan berikutnya Mas Egi ya. Nggak Betul Pak Eko. terasa. Dan Nggak mohon kerasa maaf sih. karena ini yang ditunggu-tunggu ya, mau di Kopyo. Jadi mungkin saya tanya jawab ini dulu ya Mas Egi ya. Nggak ada Betul sesi Pak tanya Eko. jawab Mas Egi ya. Betul Pak Eko. Oke. Oh ya, bagi Bapak Ibu ya, pokoknya diinget-inget ya. Bapak Ibu kalau mau keluar karena mungkin ada tamu atau mau sholat, nggak usah izin di chat ya. Udah aja langsung, ini nggak apa-apa ya. Nggak di absen kok. Saya izinkan kok. Iya, sudah saya izinkan dari tadi ya, dari awal. Jadi pokoknya kadang gitu Mas, saya mau izin mau keluar dulu karena ada tamu, ada apa gitu ya. Nggak usah izin ya, sudah diizinkan dari awal ya. Oke. Masya Allah. Masya Allah luar biasa Pak Eko. Nah Ya, teman-teman yang belum ganti apa profilnya segera diganti. Bersatu oke. maksudnya jangan jangan orang banyak tapi bersatu, yang bersatu sendirian. Ya. Jadi ada yang Jangan berdua, bersatu, jangan bertiga, jangan berempat, tapi bersatu saja. Maksudnya bersatu tapi satu gitu ya, sendirian maksudnya. Oke, jauh. iya. Baik. Jadi kita lanjut untuk undian Pak Eko. Oh iya, saya juga nunggu Mas Kira-kira Saik. Pak Eko sudah punya kupon. Oh sudah, saya sudah punya Masya Allah. kupon ya. Baik. Hari ini kita undi berapa Pak Eko? Karena kan nggak mungkin semuanya ya karena banyak Ya, sekali. Maka kita bertahap ya. Jadi biar ya.
biar besok ngopi pagi dan ngopi sorenya banyak yang hadir Oh, lagi, 1000 Pak Eko. lagi. Biar pembicaranya nggak bisa masuk lagi. Tapi pembicaranya harus lebih awal lagi. Oke. Ini Ya, kira-kira apa dulu Pak Eko yang mau diundi? Biar saya. ya kalau saya pasrah Mas Saik aja lah yang lebih tahu ininya ya, daftarnya. Baik, Pak Eko mungkin hari ini kita undi dulu Hmm. trio imun sama beauty. Oh, Tiomu sama Beauty. Masing-masing satu. Berarti trio imun itu ada Red Coffee 1, Hmm. Daily Strum, Hmm. Asia Propolis, Hmm. Climax, Facial Wash, Ya, Serum, oke. Deodoran. Oh Berapa iya. tuh? Berarti berapa? 7. Nah, yang luar biasa Pak Eko, ada 3 DP umroh. Oh iya. Oke. Oh iya, minta bantuan ini Mas Diki untuk nyatet Mas Saik ya. Nah, baik. Nah, Kita langsung Pak Eko ya, kita ya. undi. Oke, Untuk silakan berdoa semua. undian pertama, Red Coffee dulu Pak Eko. Ya, kita lihat ada yang komat kamit Mas Saik. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Red Coffee. Satu Nah, 702 ya. Jadi dicek teman-teman ini kuponnya nomor ya. masing-masing. Yang ditampilkan ini berupa nomor bukan nama ya. Jadi silakan dicatat atau kalau teman-teman sudah dapat kuponnya itu satu lembar itu kan ada 10 nomor atau ada yang 5 nomor ya. Silakan dicek ya. Nah, kalau keluar nomornya nanti bisa menghubungi konsultannya atau leadernya ya untuk nanti diklaimkan ke Mas Saik ya. Nih. Jadi 1702 ya. Oke, lanjut Mas Saik. Oh iya, ini untuk apa Mas Saik? Ini tadi. Red Coffee. Red Coffee ya. Nah, sekarang Daily Strum. Oh, Red Coffee 1702 ya. Oke, silakan Mas Saik. Daily Strum. 7434. 7434. Nah, kita tidak ada gugur ya. Pokoknya nomor yang keluar itu yang dapat Ya. rezeki. Selanjutnya Asia Pro. Asia Pro. Asia Pro. 18 nomor kecil 00018 ini. 18. Oke, selamat Oke, kepada sekarang Beauty Youth Serum. 1202. Terus Climax Climax 68. Terus Facial Wash. Facial Wash. Tadi Climax Pak Eko, sekarang Facial Wash. Tadi Climax ya, sekarang Facial Wash ya. 4713. Terus dapat Facial Wash. Terus deodoran. Oh, deodoran real. Oke. Dapat 257. Sekarang Kayaknya saya 3. Alhamdulillah. Kayaknya. Kita lihat tuh. Sekarang 3 nomor untuk 3 DP umroh Pak Eko. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang dapat DP umroh besok ikut gerakan. Dua 292, selamat kepada 292. Semoga bisa ikut gerakan umrah bar 2024 jamaah. 8260, selamat. Terakhir 6814. Alhamdulillah. Masya Allah. Selamat kepada teman-teman yang sudah keluar nomornya ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan yang dapat DP umroh
Ya, nggak usah takut. Ya, ada loh Mas Saik yang dapat DP umroh itu malah takut. Tapi itu di luar. Saya dulu pernah ada acara jalan-jalan di RT gitu Mas Saik, ya. Saya ngasih DP umroh itu malah takut, nggak mau nerima. Kenapa? Memikirkan biayanya. Biayanya nggak usah dipikir ya. Nabung. Kalau dipikir aja nanti nggak ngumpul-ngumpul Mas Saik. Jadi harus nabung ya, harus ikhtiar. Masalahnya ada Pak Raja Abu Bakar Mas Saik. Ternyata beliau ini kayaknya lagi di ini ya, Nakoda, Pak Eko. ya. Betul, Pak Eko. Kayaknya Kalau iya. Berarti Pak. Baik, Pak Eko. Ya. Alhamdulillah. Boleh ditutup dengan closing statement, Pak Eko. Oh, ini sebentar Mas Saik. Ini dari Bu Miss Nati saja ya. Gimana kita tahu kalau nomor kita yang keluar ya? Karena mungkin belum dapat kuponnya Mas Saik. Ya. Mana tadi tulisannya tadi? Gimana Oh bisa iya, tahu itu nomor siapa? Kita kan nggak punya nomor undiannya. nggak Kalau punya belum punya nomor nomor undiannya. undian, bisa hubungi ke Oh leadernya iya, ya. ini yang dapat pertama yang dapat undian adalah yang kemarin ikut upscaling ya. Nah ini kalau teman-teman kemarin nggak ikut upscaling berarti nggak dapat nomor undian ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kemarin ikut upscaling tapi kok belum dapat nomor undian berarti nomor undiannya atau kuponnya masih di bawah leadernya ya. Nanti bisa ditanyakan ke leadernya karena tadi sudah didistribusikan ya Mas Saik ya. Betul, Pak, sudah kami Ya. distribusikan. Jadi tadi sudah didistribusikan, cuma kita distribusikannya ke masing-masing leadernya Mas Saik ya. Jadi atau ke masing-masing stokis ya. Jadi nanti teman-teman tinggal cek ya ke leadernya atau ke stokisnya untuk minta kupon undiannya ya. Mudah-mudahan yang belum dapat hari ini ya bisa dapat di besok ya. Besok bisa keluar nomornya. Amin ya rabbal. Jadi Bapak sekalian ya untuk menutup acara ini Bapak Ibu sudah dapat ilmu yang sangat luar biasa, yang bagus, keren ya. Tapi kalau tidak dipraktekkan maka tidak ada hasilnya ya. Jadi meskipun sekarang baru ganti foto profil gitu ya, baru ganti bio, tapi ini sangat penting sekali ya. Jadi silakan praktekkan, silakan diganti foto profilnya, diganti bionya seperti yang disampaikan tadi ya. Selamat praktek ya. Semoga Bapak Ibu nanti TikToknya bisa viral ya dan bisa mendatangkan database yang ribuan database ya. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak sekalian, kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Pak Eko. Pak Eko Amin. selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat semuanya, alhamdulillah hari ini luar biasa hari ini ya, membongkar ulang tentang bisnis upscaling, tentang merubah mindset dan cek bio dan profil kita apakah sudah benar, karena kalau kurang benar juga mempengaruhi hasilnya. Nah, Bapak Ibu sahabat semuanya, undian Doorpress tadi sudah kita undi dan kupon sudah kami distribusikan ke leader Bapak Ibu, yang belum tinggal menghubungi Bapak Ibu semua. Dan nanti yang sudah dapat tadi nanti kita akan kita share di grup untuk menyocokkan nomor yang keluar. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah ngopi sore pada sore hari ini. Berjumpa lagi di ngopi sore yang besok dan setiap hari di komunitas miliarder berkah BCA. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf lahir batin. Kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Saik, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.